Hai semua, saya Muhammad Tegar Yadi. Di sini saya akan membahas materi mengenai manajemen resiko. Baik, manajemen resiko sendiri adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Risiko dapat berasal dari berbagai sumber seperti lingkungan eksternal, operasional, keuangan, hukum, ataupun strategis. Tujuan utama manajemen risiko adalah meminimalkan dampak negatif risiko sambil memaksimalkan peluang yang mungkin akan muncul. Dengan pendekatan yang terstruktur, manajemen risiko membantu organisasi dalam meningkatkan stabilitas, mengoptimalkan pengambilan keputusan, dan melindungi sumber daya serta reputasi. Proses manajemen risiko biasanya mencakup beberapa tahap utama. Pertama, identifikasi risiko, yaitu mengidentifikasi potensi risiko yang dapat mempengaruhi operasi ataupun tujuan organisasi. Lalu yang kedua, analisis risiko, di mana risiko yang teridentifikasi dapat dievaluasi berdasarkan kemungkinan terjadinya dan dampaknya. Langkah ini membantu mengkategorikan risiko menjadi risiko tinggi, sedang, ataupun rendah. Lalu yang ketiga, penanganan risiko, yang dapat melibatkan strategi untuk mengurangi, mentransfer, menerima, ataupun menghindari risiko. Strategi ini disesuaikan dengan tingkat toleransi risiko organisasi. Lalu yang keempat, pemantauan dan evaluasi, yakni memantau risiko secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa langkah-langkah mitigasi berjalan efektif dan menyesuaikan strategi jika diperlukan. Manajemen risiko yang efektif memberikan banyak manfaat bagi organisasi, termasuk meningkatkan keberlanjutan bisnis, membangun kepercayaan pemangku kepentingan, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Selain itu, pendekatan proaktif dalam manajemen risiko membantu organisasi untuk mengidentifikasi peluang dari risiko yang ada, misalnya melalui inovasi ataupun efisiensi operasional. Dalam praktiknya, manajemen risiko harus diintegrasikan ke dalam seluruh proses bisnis dengan dukungan penuh dari manajemen puncak. Dengan demikian, organisasi dapat menghadapi ketidakpastian secara lebih tangguh, menjaga keberlanjutan, dan tetap kompetitif dalam lingkungan yang dinamis. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.